Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan merisa saham-saham dari sektor konstruksi dan beberapa yang di request. Yang pertama WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima ADI, keenam PTPP, ketujuh JSMR, kedelapan Kras, kesembilan Yikon, dan terakhir Lead. Langsung saja ke saham pertama, ada WG yang ditutup di harga 156, taruh koreksi 1,26%. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia broker smartnya WG hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk WG ini lagi konsolidasi, cuman nggak mampu naik. Tapi sepertinya ya bisa ada tarikan nih. Cuman kita lihat aja hari Senin ini dan Selasa ya. Kalau dilihat kondisi seperti ini, support kuatnya 150 itu bisa dipakai ya. Pokoknya kalau dia jebol 150, tapi ini saham downtrend ya, high risk. Dan ya ini bisa jadi konsolidasi kecil sebelum dia naik lebih tinggi ya. Pokoknya jebol 150 tinggalin aja, bisa seperti ini risk reward. Tapi ini disclaimer on ya. Ya 6% lah stop lossnya. Target minimal 160 sampai 165. Ini aja targetnya ya. Risk reward 1:1. Kalau dia rebound tembus 160 tuh sampai 165 ya, paling nggak disentuhnya aja. Kalaupun nggak naik ya disentuh 165. Jadi risk reward seimbang aja lah 1:1. Untuk WG kalau dilihat dari candle weekly-nya koreksi ya. Cuman ya semestinya nih area support, area demand-nya. Pokoknya stop loss kalau dia jebol 150 itu aja. Cuman nih some downtrend ya, strong downtrend lagi. Jadi seperti itu. Untuk WG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Witon yang ditutup di harga 196, taruh koreksi 0,5%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker saham-nya Witon di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal untuk Witon, aduh belum kemana-mana juga ya, di bawah 200. Menariknya kalau Witon ini sudah kembali ke 200, itu aja. Kalau di bawah 200 mending tinggalin dulu. Atau ya sama seperti WG, support WG di 150, kalau Witon di 190. Stop loss kalau jebol 190. Dan ya targetnya itu lebih dari 200, minimal 212, 210 itu. Kalau dia tutup di atas 200 ya, berarti ada potensi upside sekitar 7% kalau berminat untuk Witon. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk Witon. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WSKT yang ditutup di harga 368, menguat 0,54%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan summary-nya WSKT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal WSKT di area support 360 dan mantul. Ini udah support semenjak Maret. Jadi support COVID nih. Kalau sampai nggak rebound juga dari sini nih, berarti memang kanan jual masih besar. Kalau sampai jebol 360 untuk WSKT, berarti sinyal akan turun lebih dalam lagi. Targetnya ya, ini bahkan jauh nih. Nggak tahu di mana nih targetnya nih. Kalau dilihat dari candle mingguannya, ya semestinya ini bottomnya WSKT. Kalau sampai tertekan lagi, berarti ya dia akan cetak low baru semenjak IPO 2013. Berarti 10 tahun yang lalu IPO dan sekarang turun dari harga bawahnya. Ya semoga aja nih momentumnya ditarik naik ya. Semestinya kalau seperti ini ya 350 aja stop loss kalau dijebol 350. Ini kan dia ada candle doji atau hammer nih ya. Dan ini konfirmasinya stop loss kalau dijebol 350 udah. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu yang suka saham-saham downtrend kan banyak juga tuh. Lebih suka saham downtrend daripada saham uptrend atau yang sideways. Karena mungkin ya harapannya naiknya mantulnya lebih besar kan. Peluangnya mungkin seperti itu. Ya pokoknya cut lossnya sekitar 6%, 7% lah. Target profit minimal 400 itu 8%. Kalau berminat seperti ini bisa. Ya semoga aja ini perlawanan dan akhirnya minggu ini bisa rebound ya grup WSKT. Jadi seperti itu. Untuk WSKT menurut saya sih kalau ada memang tarikan ISG tembus 7.000 sih, sektor rotasi itu pasti ada kecipratan ya. Pasti digoreng per sektor. Biasa seperti itu, kecuali hijau pekat. Nah, bisa 2-3 sektor dalam satu kali tarikan. Jadi seperti itu untuk WSKT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wika yang ditutup di harga 810, terkoreksi 1,21%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker samarannya Wika di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Wika juga sekarang dia sudah membentuk low baru dari semenjak Agustus 2021. 1 tahun yang lalu udah membuat low baru, tapi low COVID 2020 belum ya, 680. Tapi kejauhan ya.
Apalagi ini sinyal mau coba untuk technical rebound. Ini dia udah turun dalam semenjak high-nya 2 September 2022 di 1100 dan turun ke 800. Lumayan tuh turunnya ya, 30%-an ya. 29 ya. Dan ya semestinya sih ada technical rebound, target rebound 880 900 itu arahnya untuk Wika. Dan Wika apakah bisa spec buy? Semestinya bisa ya. Yang suka saham downtrend ya. Kalau saya nggak suka yang lagi seperti ini. Tapi kalau nekat ya udah jebol 800 tinggalin aja. Berarti dia membentuk low baru. Ya udah arahnya ke bawah lagi. Ya targetnya kemana? 880 900. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk Wika. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADI yang ditutup di harga 500 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, itu seminggu kemarin net buy. Kalau dia bakal semarnya, ADI ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk ADI kemungkinan ya karena bertahan di atas 500 ada peluang technical rebound. Kalau nekat belinya, tapi ini kembali lagi keputusan jual beli di tangan masing-masing, bukan rekomendasi juga, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual untuk sama ADI. Tapi menarik nih kalau biasa technical rebound, targetnya nih stop lossnya sekitar 6%, target profit minimal loh ya. Kalau dia rebound itu 550 sampai 580 bisa. Tapi terdekat dulu naik 50 poin, 550 arah untuk ADI. Jadi menarik untuk ADI juga diperhatikan kalau yang berminat. Tapi kalau saya lebih ke big bank atau sektor consumer atau enggak infrastruktur telekomunikasi, nah itu lebih menarik menurut saya. Tapi kalau mau konstruksi bisa juga diversifikasi lah ya. Setiap open posisi nggak cuman satu sektor ya, biar stabil kenaikannya. Kalau naik semua kan juga profitnya juga bagus. Seperti itu untuk ADI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTPP yang ditutup di harga 740, terkoreksi 1,98%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semarnya PTPP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk PTPP di kondisi seperti ini masih tertekan, tapi mungkin nggak ada technical rebound. Ya semoga aja lah ya. Cuman belum ada konfirmasi nih. Agak rawan juga kalau neckline-nya itu di 700 ya. Support kuatnya untuk PTPP 700, tapi apakah mungkin dikasih ke situ? Kalau sebelum tarikan, misalnya ada tarikan, bisa jadi langsung ditarik ya dari 740, 730. Cuman support kuatnya 700. Siapa tahu dikasih ke bawah ya, antri di bawah aja kalau berminat ya untuk PTPP. Mungkin 1-2 candle koreksi dulu baru ditarik naik lagi, kan bisa seperti itu. Dan kalau dilihat dari candle weekly-nya tekanan juga masih besar dan udah 4 minggu terus turun dan gap belum ditutup ya. Gapnya tuh di 725. Nah, siapa tahu skenario bandarnya turunin dulu nutup gap baru ditarik naik. Kita lihat aja ya. Tapi nggak ada yang pasti di market nih. Sesuaikan dengan strategi masing-masing. Jadi seperti itu untuk PTPP ya, masih downtrend ya. Cuman belum ada sinyal pembalikan arah nih. Nah kalau ditarik dengan Fibonacci retracement ya di 735 nih ada pantulan ya. Dia udah mantul di hari Rabu. Dia mantul dari 735 dan 730 low-nya. Jadi seperti itu. Untuk PTPP lebih ke wait and see aja dulu. Lihat kondisi hari Senin Selasa kemana arahnya untuk PTPP. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JSMR yang ditutup di harga 2.960, terkoreksi 2,63%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal semarnya JSMR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, JSMR dia mantul dan 3.000 koreksi. Dan kondisi seperti ini kemana arahnya, dan ini gambar saya waktu itu ya, dari swing low ke swing high dia sudah nyentuh nih. Cara mencari di mana titik bisa mantul, tapi belum pasti mantul di situ ya. Dan bisa dengan Fibonacci retracement. Gimana caranya? Tarik dari swing low ke swing high-nya. Dia membentuk pola dead cat bond di mana ya, bisa tarik dari situ. Nih contohnya dia mantul dari 3.200 ke 3.400 dan itu bisa ditarik, jadi tarik swing low ke swing high dan targetnya dia mantul ini ya 2780, offset sedikit terus mental lagi ke atas setelah candle hammer. Nah seperti ini ya, modal-modal nekat lah kalau main di saham downtrend. Jadi seperti itu ya. Untuk JSMR kemana arahnya Senin, kemungkinan untuk gap dulu ya di 2.900 tuh bagus lah. Pokoknya karya bawah inilah dia ya. Kemungkinan konsolidasi dulu sebelum dia bisa naik lebih tinggi. Semoga aja momentumnya nggak pola dead cat bond. Hati-hati kalau jebol 2.800-nya lagi untuk JSMR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya.
ada Crush yang ditutup di harga 332, terkoreksi 0,59%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan semarinya, Crush di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Serta teknikal, Crush lagi konsolidasi dan memang itu disupportnya, cuman dia sudah membentuk rounding top. Takutnya jebol ya. Nggak sih, kayaknya kalau ISG ke atas juga nih Crush. Sekarang udah disupportnya 330 ya. Pokoknya stop lossnya 2% aja, jebol 330, tutup di bawah itu tinggalin. Karena ini kan kelihatan sudah hampir 2 minggu dia mempertahankan support. Kalau jebol ya berarti nggak dia ada yang jaga lagi. Tinggalin dulu. Seperti itu. Untuk Crush langsung saja ke saham selanjutnya, ada Jikon yang ditutup di harga 138, menguat 14,04%. Kalau dia transaksi asing, itu malah net sell hari Jumat. Kalau dia bakal sebenarnya Jikon di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk Jikon dia mantul ya. Setelah koreksi 2 hari, volume yang kecil dan dia rebound lagi. Apakah ini pembalikan arah? Sepertinya bisa. Ya, ini kan dulunya neckline rounding bottom atau cup and handle dan dia rebound. Kita lihat kalau ini swing low semestinya arahnya ke atas. Dia sudah nutup gap ya. Cuman sudah bagus nih. Nggak perlu pakai 120. Pokoknya jebol 130 tinggalin untuk Jikon. Kalau ada yang beli di harga penutupan 138, kalau mau average down di 132, 130 tuh bisa. Tapi kalau dia nggak mantul setelah average down ya pertimbangkan stop loss saja. Tapi kalau dia mantul, profit Bapak Ibu bisa lebih besar kan, seperti itu. Setiap strategi itu pasti ada plus minusnya. Kalau ini bener swing low ya semestinya jalan. Dan apakah ini akan melanjutkan uptrend ya kita lihat aja. Kalau dilihat volume meningkat ya signifikan. Jadi oke nih, jebol 130 tinggalin Jikon ya, jelek kalau dia jebol 130-nya lagi. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Lead yang ditutup di harga 76, menguat 7,04%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal sebaliknya Lead diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Lead, ini dia mantul dari neckline yang dulunya resisten kuat semenjak 2021, ditembus di 2022 September dan dia rally dan tuh koreksi turun. Dan ini bisa jadi resistennya yang akan diarah Lead seminggu ke depan kalau dia naik ya. Targetnya 8890 itu. Itu neckline. Itu harus ditembus kalau mau mencoba uptrend ya, mau mengatakan trend downtrendnya. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.